Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanguyun Podcast. Podcastnya KPU Bulungan. Halo, di sini hadir bersama saya ada Bapak Ketua KPU Bulungan, ada Bapak Mahdi Epakoma. Jadi Pak, hari ini karena kita ada nuansa baru ya, karena kita kembali lagi untuk menyelenggarakan podcast. Jadi pertama-tama kita mau ngobrol santai dulu nih Pak. Kita flashback kembali di pemilu dan pilkada kemarin. Sebelumnya, Bapak apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya Pak. Jadi baik, Mbak Miki. Di tengah-tengah tahapan non pemilu ini biasanya aktivitasnya ngapain aja sih Pak? Non tahapan Iya lagi non tahapan. tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan, kita disuruh untuk kemudian terus melakukan aktivitas berkelanjutan terhadap pemilu maupun pilkada. Misalnya ada daftar pemilih yang harus terus kita mutakhirkan, kemudian sosialisasi, melakukan edukasi kepada masyarakat yang terus kita lakukan secara berkelanjutan. Nah, itu bagian dari amanah regulasi. Itu aktivitas non tahapan yang sering. Oke, jadi meskipun lagi non tahapan nih, KPU nih tetap berjalan ya Pak. Masih Yap. ada regulasi-regulasi Benar. yang kita lakukan. Betul. Oke, hari ini kita kan mau ngobrolin soal pemilu dan pilkada yang kemarin Pak. Kan banyak nih dari masyarakat yang belum tahu nih tentang hal apa saja sih yang dilakukan oleh KPU. Nah, jadi berhubung Bapak ini pengampu Divisi Keuangan Umum dan Logistik ya. Jadi logistik ini kan Pak paling jarang dibahas ya. Karena Bisa biasanya dibilang begitu kali ya. benar-benar karena biasanya kan Pak kalau misalnya kita sosialisasi itu kita lebih mengarah ke kinerjanya KPU berdasarkan PKPU dan undang-undang. Nah, jadi kayak ada hal-hal yang sebenarnya menarik untuk dibahas dan kita bisa kasih tahu teman-teman di rumah nih. Misalnya di logistik Pak. Gimana sih kemarin proses logistik itu dari bagaimana mekanisme menentukan surat suara dan lain-lain dan hal-hal apa saja sih yang terjadi di balik pengadaan logistik? Oke, jadi Mbak Meti itu kalau memang betul bicara tentang logistik memang kurang terjamah ya secara konsep, secara narasi ke masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan podcast kita ini bisa memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh kategori masyarakat bahwa ada hal-hal yang yang perlu juga mereka ketahui. Salah satunya yang dimaksud tadi adalah mekanisme terhadap logistik. Iya benar. Sederhananya itu gini, kalau bicara logistik maka sebelumnya kita tuh ada perencanaan dulu, kemudian nanti selanjutnya tahap selanjutnya itu kemudian pengadaan logistiknya, kemudian nanti di pergudangan barang itu, kemudian nanti setelah semua beres barulah kemudian dilakukan distribusi ke TPS. Jadi sederhananya tahapannya begitu aja, gampangnya begitu. Dari tahapan itu, nah sebenarnya Pak, kita jelaskan dulu mungkin ya Pak sama teman-teman kalau logistik pemilu itu apa saja sih, karena yang orang-orang tahu mungkin cuma surat suara tadi nih Pak. Benar. Jadi logistik itu banyak itemnya, tapi memang yang paling kita paling sensasional di pikiran kita itu memang surat suara. Kenapa? Iya, Karena memang surat suara itu ibarat raja itu atau putri itu punya mahkota atau punya identitas lah kan. Maka di pemilu itu surat suara itu adalah mahkota. Jadi memang itu yang paling nampak surat suara. Tapi selain surat suara ada juga yang tidak kalah penting seperti kotak suara yang untuk menampung, kemudian ada bilik suara sebagai penutup kerahasiaan setiap pemilih, kemudian ada hal-hal kecil yang tidak kalah penting seperti tinta, alat coblos. Nah, itu semua bagian dari yang disebut dengan logistik. Ternyata alat coblos itu juga termasuk logistik Pak ya, yang paku itu tadi ya. Benar. Itu udah termasuk. Tanpa itu surat suara bisa dikatakan tidak sah. Misalnya kalau gampangnya cerita singkatnya, kalau
ada yang mencoba mencoblos tidak menggunakan alat yang disiapkan, logistik yang disiapkan oleh KPU, maka bisa diasumsikan, bisa dikatakan barang itu tidak sah atau surat suara itu tidak sah. Sederhananya gampangnya gitu. Benar, ternyata fun fact-nya ya untuk teman-teman di rumah mungkin ada yang mengira bahwa paku yang kita sediakan di balik bilik itu mungkin orang kira oh cuma paku gini. Padahal ternyata itu termasuk logistik ya Pak. Logistik itu, dan itu sangat penting di apa namanya, dari semua tim logistik, dia bagian dari sesuatu yang penting. Oke, benar. Jadi Pak, karena kita di Kabupaten Bulungan nih ada beberapa wilayah ya Pak, ada enggak cerita-cerita menarik nih saat pengantaran logistik ketika sudah sampai tahap pemesanan logistik dan logistiknya sudah tersedia, itu kan bakalan didistribusikan ke TPS-TPS. Ada enggak Pak cerita menarik di situ? Kalau bicara cerita menarik, bukan menarik, lebih kepada berkesan. Sangat berkesan proses distribusi. Ini kalau bicara distribusi itu adalah mulai logistik yang dari pergudangan itu yang sudah di packing, disortir dan seterusnya udah clear, baru kemudian dibawa ke TKP, yakni TPS, tempat TPS. Nah, kalau bicara berkesannya banyak sekali kesannya. Misalnya dari sisi armada kalau kita lihat, kemudian dari sisi geografis daerah. Nah, terkadang orang tuh harus memikul kotak suara sambil mengarungi sungai, sambil mikul kotak suara. Bener. Nah, ini yang berkesan, menarik, dan punya kalau kita lihat itu kita juga ikut semangat dalam melihat perjuangan masyarakat di petugas-petugas di lapangan. Hal menarik lainnya dari logistik itu misalnya kita dalam perjalanan, khususnya misalnya di hulu, daerah yang susah kita agak sulit kita untuk mendatanginya. Kita harus menggunakan armada bergantian. Mulai pertama kita start dari kendaraan sungai misalnya pakai speed, kemudian nanti berganti lagi menjadi kendaraan sungai juga, tapi dia longboat, dia pakai perahu yang panjang itu ya. Itu kemudian dilangsir, setelah itu nanti dipakai motor lagi, kendaraan darat dipakai langsir lagi motor. Nah, ini pekerjaan yang sangat berkesan di masyarakat di bawah pada saat proses distribusi. Ya, karena kelihatan langsung ya bagaimana komitmen masyarakat dalam menjaga logistik tadi ini ya Pak. Mbak Miti kan pengalaman juga untuk distribusi. Kira-kira apa yang menarik juga fakta pernah dialami? Jadi saya cerita sedikit fun fact-nya. Saya kemarin di Pemilu dan Pilkada itu kan PPK kan Pak, di Tanjung Selor. Pernah PPS juga kan? Iya, pernah jadi PPS juga di 2020. Nah, jadi pengalaman saya untuk ngantar logistik yang paling berkesan itu yang terjadi di pemilu kemarin Pak. Jadi waktu itu di Tanjung Selor itu kan Pak ada PKMT. PKMT ini dia di wilayah Kelurahan Tanjung Selor Timur. Saya kira itu jaraknya dekat Pak. Ternyata itu 45 menit menggunakan ketinting. Di luar ekspektasi. Bener, kayak selama ini kan itu bukan wilayah kerja saya, kita kan berbagi Pak. Jadi saya tidak pernah sama sekali menjamah PKMT. Nah, ketika itu saya kebagian tugas untuk ngantar logistik ke PKMT tadi. Pertama, permasalahannya satu, di situ ternyata masih blank spot Pak. Terus yang kedua, selain kita ngantarnya itu selama 45 menit, di perjalanan itu kan Pak, air tuh agak surut Pak. Di air yang surut itu ternyata banyak buaya berjemur Pak. Saya kayak, wah, kok kelihatan, benar kelihatan. Jadi waktu saya perahu kami lewat itu Pak, mereka ini lagi berjemur nih buaya-buaya tadi. Saat perahu lewat itu mereka langsung lari ke arah perahu Pak. Kayak, ya ampun, masa saya harus mati di sini nih gara-gara ngantar logistik. Tapi ternyata masyarakat yang tinggal di sana sudah terbiasa dengan hal itu. Kayak ini aman kok. Nah, ternyata permasalahannya itu adalah di sana itu akses jalan darat itu masih kurang memadai. Makanya salah satu akses yang bisa kita jangkau saat itu adalah melalui akses sungai. Nah, di sungai itu ternyata menempuh waktu 45 menit dan tantangannya adalah kita harus cepat karena kalau udah kesorean itu airnya surut. Perahunya nggak bisa lewat Pak. Dorong enggak?
Enggak sampai dorong waktu itu, kita cepat-cepat. Jadi akhirnya kita alhamdulillah berhasil kembali dengan selamat. Ternyata hal-hal yang seperti itu kan kita tidak pernah terpikirkan bahwa untuk ngantar kotak ini aja ternyata banyak sekali tantangannya. Selain menarik, mengerikan juga. Bener, kayak deg-degan banget ternyata. Kayak penyelenggara pemilu ini ternyata luar biasa sekali. Mbak Meti selama pengalaman pernah mikul kotak suara enggak? Yang kemarin Pak, saya bantu mikul. Sempat mikul. Bener, karena kayak kita harus cepat-cepat nih. Kemarin itu rencananya dilangsir sama KPPS, tapi karena lagi-lagi blank spot Pak, kami agak sulit waktu itu. Jadi karena kita didampingi juga oleh rekan-rekan pengawas, bapak-bapak TNI Polri juga yang bantu jaga. Waktu itu kita angkut sama-sama. Ya. Kotaknya. Itu luar biasanya di lapangan tuh begitu, betul. Ya gitu. Iya, dan ternyata logistik begitu. Benar, dan ternyata untuk mengantarkan suara masyarakat ini seperti ini ya Pak, ada pengorbanan dari teman-teman. Jelas, benar. Jadi kalau kita di Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Bulungan, itu aja sudah ngeri-ngeri sedap ya. Benar. Ngeri-ngeri sedap ini dalam pengertian harus ada pengorbanan di situ. Ya, bahasa yang bisa kita sampaikan juga ada nyawa yang dipertaruhkan bahkan untuk sampai pada titik lokasi TPS yang harus dituju. Jadi itu ada pertarungan nyawa di situ. Kalau dipikir penghasilannya teman-teman petugas itu dari sisi honor mereka itu tidak seberapa dengan apa yang mereka lakukan. Ini yang apresiasi. Ini teman-teman masyarakat harus tahu bahwa petugas kita itu dibayar tidak seberapa, tapi rasa partisipasi mereka terhadap kemajuan negara kita, bangsa dan negara kita itu juga menyertai itu, sehingga honor menjadi nomor 2 dan seterusnya. Benar. Pengorbanan yang luar biasa itu ya Pak. Itu fakta yang kita lihat di lapangan. Benar. Kerja keras mereka gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai pengantaran logistik nih Pak, terus masyarakat kan udah selesai nyoblos nih, kita bisa garansi ndak, kita bisa jamin ndak hal-hal yang sudah mereka lakukan, misalnya mereka udah memilih nih, hal itu aman ndak sampai di tingkat rekapitulasi, sampai penetapan orang yang mereka pilih ini? Aman dan wajib aman. Dan harus dipastikan aman. Jadi ya ini memang perlu kita sampaikan, kita perlu menyampaikan pada seluruh lapisan masyarakat bahwa suara yang mereka berikan kepada kita, suara yang mereka berikan kepada negara ini dalam hal memilih para pemimpin kita itu dimulai dari TPS itu sampai dengan ditetapkan pemimpin yang dipilih, yang terpilih itu aman, rahasia, terjaga, dipastikan semua itu dilindungi dari sisi regulasi, kemudian pelaksanaan yang profesional dan seterusnya, itu kami jamin itu aman Mbak Met. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab dan juga komitmen dari KPU itu sendiri ya Pak. Benar. Oke, jadi karena ada beberapa masyarakat mungkin yang mengalami keresahan kan Pak setelah suara mereka ini aman apa enggak, disalahgunakan apa bener enggak. Biasanya seperti itu. Cukup jadi kalau kita mau sampaikan tuh gini, masyarakat itu cukup percaya dengan KPU. Kenapa kami harus meyakinkan merasa cukup percaya? Karena kami bekerja ini benar-benar untuk bangsa dan negara. Ya tidak terlalu berlebihan lah. Ini mungkin kedengaran berlebihan tapi apa adanya demikian. Benar. Bahwa selain kita diberi fasilitas gaji dan seterusnya, kita juga punya niatan untuk berbakti kepada bangsa negara. Amanah undang-undang, perundang-undangan yang berlaku. Kemudian amanah dari sumpah yang pernah kita sama-sama Mbak Meti juga selaku PNS ASN juga melakukan sumpah yang sama. Saya juga demikian. Ya, ini menjadi tanggung jawab moral yang kita jaga. Makanya dengan ini semua kami yakinkan kepada masyarakat bahwa harus percaya satu suara atau suara yang mereka berikan itu pertama berharga dan aman. Kami jamin itu. Oke, jadi itu tadi kita bahas tentang logistik. Nah, kita bagikan informasi juga untuk teman-teman yang ada di rumah mungkin yang belum tahu satu fakta nih. Pemilu dan pilkada itu selalu dilaksanakan di hari Rabu. Itu kenapa tuh Pak? Tentu punya nilai
punya cerita sendiri ya. Kalau bahasanya ada apa namanya, ada filosofinya lah begitu, kurang lebih filosofinya lah, atau ada manfaatnya hari Rabu itu. Kenapa dibilang manfaat? Karena dia berada di tengah-tengah hari, di tengah-tengah dalam seminggu. Hari Rabu itu berada di tengah-tengah dalam seminggu. Jadi sebelum hari Rabu dimulai Senin, Selasa, kemudian setelah hari Rabu itu ada Kamis dan Jumat. Nah ini kalau kita di Indonesia kan itu hari kerja ya. Iya. Nah hari kerja. Nah hari Rabu ini dan kemudian selalu di hari Rabu supaya masyarakat itu tidak ada yang kemudian kata halusnya tidak mengambil libur. Oh, kayak mengajukan cuti. Karena dia di tengah-tengah itu filosofinya. Di tengah-tengah. Jadi dipastikan seluruh masyarakat yang bekerja baik itu di swasta, di negeri itu ada di situ gitu. Tidak di hari, kenapa tidak di hari libur? Antitesanya tidak di hari libur. Karena kalau di hari libur dipastikan masyarakat akan memilih untuk pergi berlibur dan nanti tidak hadir dalam TPS. Ini kekhawatiran masyarakat. Walaupun kami yakin masyarakat itu sadar. Benar. Hari apapun sebenarnya mereka juga siap berpartisipasi dengan dibuktikan tingkat partisipasi kita bagus. Oke. Gitu. Ya kalau misalnya hari Jumat jadi long weekend ya Pak. Iya, Senin juga. Kayak gitu. Nah, filosofinya kurang lebih sederhananya saya bisa membahasakannya begitu. Oke. Jadi tadi salah satu fakta ya, mungkin banyak masyarakat belum tahu kenapa hari Rabu. Gak ada magicnya, nggak ada. Bener, tiap kayak pemilu atau pilkada, mungkin orang berpikir bahwa hari Rabu itu pemilu pertama mungkin. Jadi orang pikir kayak itu menjadi jurisprudensi seterusnya. Bener, jadi pakem nih harus hari Rabu. Ternyata ada maknanya di situ. Ya di tengah-tengah hari kerja dan diharapkan masyarakat semua hadir hari Rabu itu ada semua mereka. Oke. Nah Pak, ada satu pertanyaan yang mau saya tanyakan nih, dan untuk masyarakat juga yang mungkin menjadi closing statement kita di podcast pada hari ini. Jadi kenapa sih suara kita itu berharga, Pak? Iya, kalau kita diskusi berharga dengan tidaknya, jadi di negara kita itu kemudian suara kita itu, masyarakat dihimbau untuk menyampaikan suara itu. Di undang-undang kita, di regulasi kita itu disebutkan merupakan hak, dijadikan sebuah hak sebagai masyarakat dalam menyalurkan suaranya. Jadi bukan sebuah kewajiban. Saya mau cerita singkat bahwa bayangkan kalau itu menjadi sebuah kewajiban menyalurkan suara, maka konsekuensinya adalah kalau tidak menyampaikan hak suara maka ada konsekuensi hukumnya. Entah apa nanti kalau kemudian diwajibkan. Nah, negara kemudian memberikan ini bukan sebagai sebuah kewajiban tapi hak. Nah, kalau bicara tentang hak berarti di sini dibutuhkan kesadaran, kecintaan, kesadaran terhadap negara, bangsa dan negara, sehingga terpanggil untuk menyampaikan suaranya. Nah, itu pentingnya di situ. Kenapa? Karena kita ada di berbangsa dan bernegara itu ada sistemnya, ada strukturnya. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan kita untuk merasa penting suara kita untuk kita salurkan. Karena dia berbentuk hak, undang-undang menjadikan itu hak kita, suara menjadi hak kita, maka kesadaranlah yang menjadi spirit kita dalam memberikan hak suara. Berarti ini menyalurkan hak kita ya Pak. Ternyata memilih itu bukan kewajiban. Namun cara kita menyalurkan hak kita ya. Ternyata kita ini berhak loh untuk memilih. Hak kalau dalam filosofi itu tidak digunakan rugi. Betul. Nah, oleh karena itu kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, tidak harus Gen Z, tidak harus milenial, yang bakal nanti jadi pemilih berikutnya adik-adik kita ini yang disebut Gen Alpha misalnya, nanti ke depan bakal jadi bisa memilih. Maka kami mengajak mereka untuk memperkuat konsepsi, memperkuat pemahaman terhadap pemilu, sehingga nanti kesadaran itu muncul. Jadi kesadaran itu juga berpengaruh dari pemahaman terhadap demokrasi, pemilu, pentingnya berbangsa dan bernegara yang baik gitu, Mbak.
Oke, oke Pak. Mungkin kita Terlalu formal kah? enggak juga sih. Jadi kita cukupin dulu karena Siap. kedepannya kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin lebih dengan santai tema lagi ya. benar, dengan tema yang lebih seru mungkin. Dengan tema yang masyarakat nih belum tahu nih tentang KPU nih gimana sih? Karena selama ini kan yang masyarakat tahu yang berdasarkan hasil dari sosialisasi kita Betul. atau berdasarkan apa yang kita posting di medsos. Mudah-mudahan podcast ini akrab dengan masyarakat Bulungan. Betul. Jadi diharapkan teman-teman di rumah selalu menunggu kehadiran podcastnya Tenguyun Podcast. Oke, terima kasih banyak Bapak waktunya untuk hari ini. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk stay tune di Tenguyun Podcast. Podcastnya KPU Bulungan. Oke.